Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak Guru. Pak. Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ingin pastikan apakah perlengkapan dan alat belajarnya lengkap di bawah? Lengkap, Pak. Lengkap. Lengkap, Oke. Pak. Bahan ajar yang Pak Guru kirim kemarin berkaitan dengan materi kita, apakah sudah pernah dibuka atau dibaca? Sudah unduh, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik, luar biasa anak-anak semua. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta anak kita Yunita untuk membacakan doa untuk mengawali pembelajaran. Kepada Yunita, Pak Guru silahkan. Baik, Pak Guru, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Yunita. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu materi tentang mean atau mencari rata-rata. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas adalah materi lanjutan materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan median dan modus. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang apa itu median, apa itu modus, perlu Pak Guru sampaikan tentang kompetensi dasar pembelajaran kita. Pak Guru minta satu orang siswa, Budi, untuk membacakan tentang kompetensi dasar pembelajaran kita. Budi, silakan. Baik, Pak. Kompetensi dasar menentukan ukuran pemusatan data, modus, dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data kelompok. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data, modus, dan median yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau histogram data berkelompok. Baik, terima kasih Budi. Kemudian perlu Pak Guru sampaikan bahwa IPK atau indikator pencapaian kompetensi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, yaitu data median. Dan yang kedua adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data untuk data modus, data kelompok. Anak-anak sekalian, perlu Pak Guru sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan pendekatan saintifik. Kalian nanti diharapkan bisa yang pertama itu menentukan nilai median dan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Terus yang kedua adalah diharapkan nanti siswa-siswi sekalian, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, khususnya untuk data tunggal dan data kelompok. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, jujur, bersikap santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru harap anak-anakku lebih serius dalam belajarnya sebentar, sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa kita capai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, Pak Guru minta untuk siswa-siswi sekalian seperti biasa kembali ke tempat duduk berdasarkan kelompok yang sudah Pak Guru bentuk pada pertemuan sebelumnya.
Silahkan anak-anak sekalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, Pak Pak. Guru, Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke. Nah, Sudah duduk di tempatnya masing-masing anak sekalian? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, untuk mengawali materi ini, Pak Guru ingin menyajikan dua buah masalah. Masalah ini tersaji dalam dua buah gambar, di mana gambar ini kumpulan banyak angka secara acak. Ini ada gambar yang pertama, kemudian ada gambar yang kedua. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini, Pak Guru ingin bertanya kepada siswa-siswi sekalian. Nah, untuk pertanyaan pertama, nanti silakan ya, Pak Guru tidak tunjuk, nanti langsung saja menjawab. Ini pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari sebentar, yaitu berkaitan dengan media dan modus. Nah, di sebelah kiri ini terdapat dua buah gambar, di mana gambar ini adalah kumpulan angka-angka yang dikumpulkan secara acak. Nah, Pak Guru ingin bertanya. Pak Guru ingin bertanya kepada anak Melki, kira-kira apa yang Melki lihat pada gambar di samping itu? Itu ada angka, kumpulan angka-angka, Pak Guru. Kumpulan angka-angka ya, begitu banyak sekali itu angka-angka. Pusing nggak? Ya. Melki lihat itu angka-angka. Pusing, Ibu. Pusing, ya. Pusing Pak, bukan Ibu. Iya. Pusing. Ya, oke. Pertanyaan kedua untuk anak-anak semua ini. Nah, apa yang harus dilakukan supaya memudahkan kalian memahami atau membaca angka-angka itu? Silakan, ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, Mungkin kita silakan. harus kelompokkan. Kita Ya, harus silakan. kelompokkan angka-angkanya, Pak, supaya kita bisa mudah baca. Oke, harus dari saya, dikelompokkan. Oke, Pak Guru bertanya, kira-kira bagaimanakah cara mengelompokkan nanti? Kita apakan dia? Mungkin buat rentangan, Pak. Saya, Pak. Rentangan. Kita mengurutkan, Pak. Kita Iya, urutkan bisa. dari yang terkecil, Pak. Oke, bisa diurutkan. Oke, pertanyaan ketiga, anak-anak semua. Nah, menurut kalian, kalau dalam kumpulan angka-angka tersebut ditanyakan angka yang paling besar atau angka yang paling kecil, ditanyakan rata-rata, ditanyakan nilai tengah, atau angka yang paling banyak muncul, kira-kira nih gimana caranya tuh? Ada yang bisa? Tadi Pak, sudah ada yang urutkan dia, Pak sempat Guru. menjawab, diurut. Urutkan dari kecil sampai Oke. terbesar. Oke, urutan dari yang kecil sampai yang ke besar. Nah, sehingga Betul kita bisa sekali, tahu Arifin. tengahnya Ada yang berapa. Ya, Terus angka yang paling banyak, betul. banyak munculnya berapa. iya, betul sekali, Arifin. Kira-kira anak-anak sekalian, kalau misalkan angka-angka yang banyak itu, kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk tabel, kira-kira bagus nggak kira-kira? Bagus, Pak Guru. Kita- Karena banyak. Bagus, Pak Guru. Bagus, Bagus, Pak. bagus. Pak, lebih rapi. Tidak Iya, tidak kira-kira. pusing lihatnya. Ya, kira-kira akan lebih Betul, mudah itu. dalam. Betul. Baik, anak-anak sekalian, sudah sedikit tergambar ya bahwa kalau kumpulan angka-angka itu untuk memudahkan kita menyelesaikannya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, kemudian baru kita carikan nilai tengahnya atau nilai yang sering muncul. Nah, itu nanti akan kita pelajari anak semua. Nilai tengah itu berkaitan dengan median. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang data tunggal. Kalau median itu nilai tengah. Kalau modus itu adalah data yang sering muncul, yang paling banyak muncul. Nah, pada kesempatan ini anak sekalian, kita akan membahas tentang median dan modus untuk data kelompok. Nah, kalau data kelompok ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang pertama, materi ini ada di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan kemarin. Tapi pada kesempatan ini Pak Guru akan mengulangi kembali supaya memberikan pemahaman ke kalian, memudahkan menyelesaikan soal LKPD sebentar. Nah, untuk yang pertama ini mencari median.
Nah, di bahan ajar itu ada beberapa langkah dalam menyelesaikan median. Yang pertama, tentukan letak kelasnya di mana, tentukan tepi bawahnya di mana. Tepi bawah itu biasa disimbolkan dengan TB. Kemudian tentukan nilai atau jumlah frekuensinya, kemudian tentukan panjang kelasnya. Rumus yang akan kita pakai anak-anak semua adalah rumus ini, adalah TB tambah setengah N kurang F per FM kali panjang interval kelasnya. Nah, untuk memudahkan kalian memahami langkah-langkah median ini, Pak Guru akan sajikan kembali soal yang ada di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan kemarin. Apakah sudah sempat dibaca, dipelajari bahan ajar anak-anak semua? Tentang masalah satu ini ada sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Nah, mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Ini datanya. Kemudian kalian disuruh menghitung median berat badan mahasiswa tersebut. Nah, dalam soal ini di bahan ajar itu sudah Pak Guru sajikan alternatif penyelesaiannya. Nah, ini Pak Guru tanyakan kembali. Ini alternatif penyelesaian soal tadi dan ini ada di bahan ajarnya. Apakah ada yang perlu dipertanyakan untuk pembahasan ini atau sudah bisa anak-anak? Bisa Pak Guru. Bisa Sudah Pak Guru, bisa, Pak. bisa. Sudah bisa ya. Kami Yang akan pertama kerjakan tentu- di kelompok sebentar, Pak Guru. Iya, yang pertama itu tentukan letak kelasnya. Setelah tahu letak kelasnya, tentukan TB-nya, kemudian tentukan frekuensinya dan seterusnya. Sampai ke penyelesaiannya untuk lembaran seterusnya di bahan ajar, ini yang Pak Guru tampilkan. Tinggal nanti nilai-nilai tadi dimasukkan ke rumus median, dikurangi, dibagi 5 kali 5, dan seterusnya sampai didapat nilai mediannya adalah 64,5. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembahasan median ini, median data kelompok ini, apa ada yang perlu dipertanyakan atau sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, sudah bisa. Baguslah. Ini nanti akan memudahkan kalian menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya, setelah Pak Guru jelaskan tentang median, yang kedua itu berkaitan dengan data kelompok untuk modus. Hampir sama dengan median tadi. Hampir sama juga rumusnya. Ada TB-nya, ada panjang interval kelasnya. Hanya di modus ini ada selisih. Ada D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kemudian D2 itu ada selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Bedanya di rumus ini. Nah, untuk mendalami rumus ini, Pak Guru sajikan satu contoh soal. Contoh soal ini juga ada di bahan ajarnya. Ini masalah 2. Tentukan nilai modus dari data ini. Apakah anak-anak sudah pelajari tentang masalah 2 ini di bahan ajarnya? Sudah? Sudah, sempat Pak. lihat? Sudah Pak. Oke, perlu Pak Guru jelaskan ya untuk masalah 2 ini. Langkah pertama adalah tentukan dulu kelas modus. Kelas modus, letak modus itu di mana? Di sini di kelas interval ini ada 7 kelas. Nah, untuk menentukan letak kelas modusnya itu terletak di frekuensi terbesar. Setelah diketahui kelas modusnya, baru ditentukan TB-nya berapa. Kemudian D1-nya itu adalah 14 kurang 6, D2-nya berapa. Setelah diperoleh, ini ada sedikit keliru, letak modusnya ada di frekuensi terbesar, di 27 ini. Nah, di D1 itu 27 kurang 14, dapat 13, kemudian D2-nya 27 kurang 21, dapat 6.
panjang interval kelasnya itu adalah 5, dari sini 61, 62, 63, 64, 65. Berarti ada 5. Nah, dari ini nanti tinggal dimasukkan ke rumus modusnya. Ini rumus modusnya, setelah diuraikan dapatlah 68,92. Baik, anak-anak semua, sebelum Pak Guru kita kembali ke LKPD, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan Pak Guru untuk materi median dan modus data kelompok? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Satu itu apa, Pak? Yang mana, Arifin? D1, Pak. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Misal. Oh ya, makasih Ya. Pak. Oke. Baik, anak-anak sekalian, ini pembahasan tentang median dan modus. Selanjutnya Pak Guru bagikan LKPD. Tiap kelompok Pak Guru bagikan LKPD. Oke, apa LKPD sudah dilihat? Sudah, Pak. Anak-anak Sudah, sekalian? Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, pada kesempatan ini Pak Guru bagi ke 2 kelompok karena jumlah kita tidak begitu banyak. Untuk kelompok pertama, Pak Guru kasih tugas menyelesaikan soal yang berkaitan dengan median. Ya. Kemudian untuk soal yang kedua, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan modus. Nah, silakan didiskusikan. Soal ini ada di LKPD-nya masing-masing. Yang kelompok 1 mendiskusikan soal yang berkaitan dengan modus. Kemudian yang kelompok 2 mendiskusikan soal yang berkaitan dengan, yang kelompok 1 mendiskusikan soal median. Nanti yang kelompok 2 mendiskusikan soal yang berkaitan dengan modus. Nah, untuk Anda sekalian, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan kedua soal ini. Sebentar Pak Guru minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan di layar. Oke, silakan didiskusikan. Baik, Pak. Baik, Pak. 6 menit, Pak. Soalnya kami masih kesulitan sebentar dalam menghitung. Oke, Bu, silakan. Oke, Mince, silakan. Budi, bagaimana kelompoknya aman? Adrianus, kelompoknya aman? Soal ini bisa dikerja? Sedang berusaha, Pak. Oke. Aman, Pak. Bisa, Pak. Satu. Ada. Iya, ada Ibu. Ada yang bisa presentasi anak sekalian? Ada, Pak. Biar Pak Guru berhenti dulu. Saya stop share dulu biar nanti anak-anak untuk lanjutkan untuk share. Kira-kira ada kesulitan nggak menyelesaikan kedua soal itu, anak-anak? Untuk sementara aman, Pak. Lagi dikerja. Oke. Silakan nanti kalau ada kelompok yang sudah mengerjakannya, Pak Guru minta untuk share screen untuk mempresentasikan ke teman-temannya yang lain. Oke, sudah. Arif, sudah. Kita punya tadi. Gimana, Arifin? Ada masalah, Arifin? Tidak, Pak.
Wanti tulis cepat so ini supaya kita presentasi duluan dari Budi ini. Melki, bagaimana sudah? Ada kesulitan? Lagi berusaha. Soalnya Budi ini ganggu terus, Pak. Yolan gimana? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Hanya itu tadi, pokoknya sumber masalah di kelas Budi, Pak. Dia ganggu kami tuh, tidak bisa serius. Oh iya. Kira-kira Yolan kita satu kelompok toh Yolan. Iya, Kalau ada kelompok yang sudah selesai, Pak Guru minta untuk share screen, presentasikan ke teman-teman yang lain. Baik Pak, kelompoknya saya dan Yolan dengan Wanti Pak. Oke, silakan Mince. Mince kita nomor 1, Mince. Iya, kita kelompok 1. Oke. Cepat sekali kelompok 1 kerjaan. Wih, kami Ya terus dong. kita ada Wanti, ada Mince, ini aman. Kita mau dapat Anak-anak hadiah jenis dari Pak. Pak Guru, jadi kita mau Anak pintar Olimpiade, Dora. Pak. Pernah ikut olimpiade di Anak-anak Swiss. keras. ini Iya, teman-teman, Pak Guru Ini. sudah terlihat. Belum, Ibu. Sudah Mince. Belum. Sudah. Belum, teman. Tinggal dibuka, Ibu. Terlihat. Tapi Sudah? Belum, Mince. Belum. gambarnya kita kerja, Mince. Itu baru fotonya, file foto. Itu buka memang baru ini. CSV. Oh iya, Iya. tunggu. Ini luar biasa kelompoknya Mince ini. Kalau kelompoknya Budi sama Arifin, kalau tugas yang kedua tadi ada masalah? Sudah. Aman. Sudah, Ibu. Sudah, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kita tunggu temannya Mince untuk presentasikan. Oke, sudah Pak Guru? Sudah, Mince. Sudah Oke, Mince. sudah. Lanjut. Kasih besar. Oke, baik Pak Guru dan teman-teman. Ini hasil dari kelompoknya kami dengan tabel ini untuk kami bisa mencari nilai median. Banyaknya data ini adalah 80. Itu kami jumlahkan dari FK-nya. 8 tambah 18 tambah 29, 44, 64, dan ini 80. Kemudian letak median pada data ke 80 tambah 1 dibagi 2, itu hasilnya adalah 40,5. Kemudian sehingga kelas mediannya kami dapat itu 35 sampai 41. Ini yang kami taruh tanda checklist ini teman-teman. Kemudian tepi bawah kelas median itu 35 dikurangi dengan 0,5 hasilnya 34,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 29. Ini di atasnya 44 ini teman-teman. Kemudian frekuensi kelas mediannya itu adalah 15. Panjang kelasnya itu adalah 7. Sehingga mediannya kami peroleh 34,5 ditambah dengan setengah dikali dengan 80 kurang 29 dibagi 15 kali 7. Kami dapat 34,5 tambah 11 per 15 kali 7, kemudian 34,5 tambah 11 kali 7 ini 77 dibagi 15, kemudian 77 kami bagi 15 itu dapat 5,13, sehingga 34,5 tambah 5,13 kami dapat 39,63. Ini teman-teman Yolan mau tambahkan penjelasan sedikit. Tidak. Boleh. Kita cuma ini, Pak, minta maaf. Tadi kami waktu tulis pengaruh mau cepat-cepat kami lupa tanda kurung, Pak. Minta maaf.
Jadi yang Iya. bagian pecahan itu harusnya ada kurung, Pak. Oh iya, di 1/2 80 itu Iya, ya. Pak. Iya, Oke, maaf, luar Pak. biasa. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Mince dan teman-temannya. Luar biasa. Hebat. Oke. Silakan stop. Ada share mau tanya, dulu, ada mau Ibu. tanya nih Pak Guru. Ada yang mau tanya, silakan Arifin. Ya, ini 39,6 itu apa? 63 itu apanya? Tidak jelas ini. 39,63 apa? Itu namanya itu rata-rata kah, modus kah, median atau apa? Oh, Iya. Silakan Mince. ini jawab, Kak. Oh, yang ini 39,63 itu median. Oh iya. Oh, nilai median. Oh Nilai mediannya iya. ya. Nanti ini. Median. Maaf teman-teman, Kalau- pengaruh cepat-cepat. Kami mau kalahkan kelompoknya Budi dengan Arifin. Jadi Kami punya kelompok terlalu jenius. Sangat Mince. Baik, luar biasa. Oke, berarti 39,63 itu adalah nilai median dari data yang di atas. Median. Median. Oke, Iya, kita kelompok 1 luar biasa. Baik, stop share dulu Iya. biar Pak Iya, Guru lanjutkan iya Pak materi Guru. kita. Baik, luar biasa persentase dari kelompok 1 dan kelompok 2 pada kesempatan ini. Berhubung waktu pembelajaran kita mau berakhir, sebelum Pak Guru atau pembelajaran pada hari ini kita akhiri, Pak Guru ingin merefleksi pembelajaran kita. Untuk melakukan refleksi, untuk pertanyaan refleksi ini, Pak Guru minta kepada anak-anakku sekalian untuk memberikan hasil refleksinya. Untuk pertanyaan pertama, materi apa yang kira-kira sudah kita pelajari hari ini? Satu orang siswa untuk memberikan komentar. Melki, silakan. Materi median dan modus. Median dan modus data berkelompok. Data kelompok. Median dan modus data kelompok, Pak Guru. Oke, terima kasih Riwanti. Yang kedua, apa manfaat yang kamu dapatkan dari materi yang dipelajari hari ini? Pak Guru, kalau saya ini dari gambar pertama yang Pak Guru kasih tadi, saya belajar bahwa ternyata sesuatu yang sulit itu bisa dipermudah. Contohnya yang kumpulan angka tadi itu, kita bisa permudah itu dengan membuat tabel. Oke, luar biasa. Terima kasih Mince. Yang terakhir anak-anak sekalian, kira-kira apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari materi ini? Ada ingin berikan refleksi untuk pertanyaan yang ketiga? Baik, untuk pertanyaan ketiga ini Pak Guru minta ketua kelas. Ketua kelas Budi, kira-kira apa yang ingin dipelajari lebih lanjut dari materi ini? Baik, Pak Guru, menurut saya setelah kita mempelajari data berkelompok mulai dari modus dan median, kita juga mungkin pelajari juga kuartil-kuartilnya, kuartil data berkelompok. Kemudian kita baru pelajari juga mungkin simpangan. Karena kita kemarin di data tunggal, Pak Guru ajar kami begitu. Jangan sampai di data kelompok juga begitu, Pak. Oke, terima kasih Budi. Sudah ada gambaran dari jawaban Budi tadi untuk materi kita selanjutnya. Nanti untuk pembahasan kita selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Di mana di ukuran penyebaran data itu kita akan belajar tentang desil, persentil, koefisien variansi, dan seterusnya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Guru minta satu orang siswa, Wanti, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Baik, Pak. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa.
Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu selama pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Irwanti dan terima kasih anak-anak sekalian. Ya, Pak. Ingat, jangan lupa Terima belajar. kasih, Pak Guru. Kemudian di LKPD itu ada soal yang berkaitan dengan median dan modus. Silakan kerja secara mandiri di rumah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.